Indonesia dalam perdamaian dunia. Makna hubungan internasional. Hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketenagaraan. A. Politik luar negeri. Cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri. Keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional. Politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya adalah pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa tidak dapat hidup tanpa bantuan dari negara lain. Untuk kelangsungan hidup dan mempertahankannya, kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selanjutnya adalah faktor adanya kerjasama hubungan internasional. A. Faktor internal. Kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya adalah hubungan internasional diarahkan untuk hal berikut. A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah bentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita. Selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain untuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan pengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah yang diperlukan dari berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antar dua blok tersebut. Selanjutnya adalah beberapa peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. A. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA
pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. B. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditujukan menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. C. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia tetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berikutnya adalah organisasi internasional. PBB Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB sebagai negara anggota PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Untuk masa sidang tahun 1974, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusumatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 dan 2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011 setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Selanjutnya adalah ASEAN. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, dan satu rumpun. Hubungan negara-negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik, Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT atau pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN, diantaranya A. KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. B. Pertemuan informal. Pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. C. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Yang terakhir adalah organisasi internasional GNB. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain sebagai salah satu negara berdiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Oke guys, itu dia PPT dari kita. Sekian, terima kasih.